Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang ke-79 ini kita akan sama-sama ketahui pembahasan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, khususnya nanti di halaman 6. Kemarin sudah disinggung persoalan tajrid asbab tajrid. Dua-duanya itu dalam perjalanannya kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermusyahadah dengannya, itu ada godaan demi godaan yang ada. Godaan itu tersembunyi dalam diri kita, yaitu bernama syahwat. Makanya syahwat itu adalah keinginan daripada diri kita untuk melakukan sesuatu apa yang diangan-angankan oleh kita. Nah, makanya banyak sekali orang tertipu, banyak sekali orang gagal, bahkan hancur, tidak menjadi apa-apa. Dengan persoalan yang seperti itu, berarti kita mesti bagaimana supaya kita bisa sepaneng. Kalau kita orang asbab, bisa sepaneng dengan asbabnya. Kalau kita tajrid, bisa sepaneng dengan tajridnya. Nah, ini ada solusi. Karena memang kita hamba pada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu bisa saja mungkin kita tergoda. Nah, makanya resepnya, solusinya dari syahwat yang tersembunyi yang ada pada diri kita itu, kita harus benar-benar berpegang teguh hanya kepada Allah dan Allah. Supaya apa? Mendapatkan solusi. Supaya apa? Supaya kita tetap, istilahnya kita bisa istiqomah beribadah. Entah itu kita ditakdirkan menjadi orang yang asbab, sibuk dengan dunia, artinya gitu ya, ataupun kita tidak, tetap bisa istiqomah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun mengingatkan kita, wa'tasim billah, berpegang teguhlah kepada Allah. Karena orang yang nanti berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia itu akan mendapatkan solusi yang terbaik daripada Allah. Ya. Karena memang kita manusia ya tidak bisa memilih. Supaya pilihan kita tepat, maka terima pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pilihan pada kita berupa tajrid, terimalah itu dan kerjakan sebaik-baiknya. Begitupun dengan ketika kita bermaqam asbab di dalamnya. Nah, setelah kita sudah memahami hikmah yang kedua, di hikmah yang selanjutnya kitab ini menjelaskan ada penggalan kalimat sawabikul himam la tahriku aswarul aqdari. Artinya keinginan kuatmu, sawabikul himami, keinginan kuat dari dirimu itu la tahriku, tidak akan bisa membongkar, tidak akan bisa menghancurkan aswarul aqdari, lingkaran daripada tembok tebal takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti nanti kita akan ketahui keinginan atau himam, cita-cita. Kemudian kita nanti
akan tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan diingatkan bahwasanya apapun yang kau lakukan, kerja keras bagaimanapun yang kau sudah kerahkan di dunia ini, tidak akan bisa membongkar atau menghancurkan daripada lingkaran takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di situ orang kecewa karena meyakinkan dirinya bahwa atas usaha-usahanya itu akan berhasil, dan dia pastikan pasti. Nah, kalau seperti itu, banyak kejadian di sana bisa jadi orang yang gagal, kecewa, bahkan stres, bahkan yang mungkin bunuh diri. Dan itu nyata, ya. Saya sengaja alihkan ini ke problematika kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Misal di sini ada orang yang biasa borong, hitung-hitungannya tepat, biasa borong skala kecil besar, ya pokoknya sudah terbiasa. Dan dia setelah menghitung memastikan pasti gol, berhasil, wis pokoknya berhasil. Ternyata ya, wis dihitung, ternyata apa? Hitungannya hitung. Jadi apa? Ya boro-boro gol, malah apa? Kecedak. Sing sabenernya oleh mobil malah ngedol mobil. Sing sabenernya oleh rumah malah ngedol rumah. Dan itu ada kejadian seperti itu. Ada yang memastikan bahwasanya karena timnya hebat, dia pasti menang. Di atas kertas, pokoknya menang gini. Strateginya bagus, ya, fisiknya bagus, tekniknya luar biasa, pengalaman wis aja ditakoni, memastikan bahwasanya dia akan berhasil. Padahal apa? Takdir Allah berkata lain. Sehingga apa? Plakepet. Orang hasil. Apa seperti itu banyak? Banyak. Ya. Nah, makanya di sini diingatkan, ya, oleh pengarang kitab, jangankan kita lagi meraih, ya, cita-cita atau keinginan kuat meraih dunia. Di akhirat pun sama, ya. Walaupun dia orang yang hebat, ya, nanti di sini akan disinggung. Ya. Jadi keinginanmu, kerja kerasmu, ya, usaha-usahamu, apapun itu yang Anda lakukan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak akan bisa membongkar takdirnya Gusti Allah. Iya. Dideng-dengaken gak bakal jadi durung wayangan dogma. Ya metuwe putem belek. Ngeden maneh ya durung wayah aja. Ya temblak maneh. Tapi bau wayahe ya untuk luhur, ya. Nah itu, ya. Keinginanmu, cita-citamu, usahamu yang sangat luar biasa itu tadi tidak bisa menembus daripada pencapaian kita ketika kita bersuluk, ya, dalam rangka bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala udah atur, ya. Sudah atur semuanya. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan kadar dan porsinya. Gampangannya mah tinggal sabar, tunggu waktunya, timingnya tepat, ya udah wis wayahe berarti. Gampang. Karena dalam proses kita bersuluk pun sama, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Jalankan saja, ya, kewajiban kita. Allah yang nanti akan memutuskan.
Jatoli dua kita ke jauh seribuan ya, wiridan wasmisus wah tasbih isi dawak pernah ya, sampai yang gede-gede ya pernah ya. Tapi je durung bisa orang hebat ya durung waktu nih ya. Sampai pangkat dia seorang wali pun punya karomah yang sangat luar biasa, kalau belum waktunya. Karena apa? Innal fa'ila, karena yang mengerjakan semua itu, yang menentukan semua itu Allah, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari keterangan yang sebelumnya nyambung dengan ini, seolah-olah kita sebagai orang yang lagi mengembara ya, mencari Allah Subhanahu wa ta'ala ini diingatkan, hai murid, usahamu, cita-citamu, keinginan kerasmu itu di dalam sesuatu yang kau inginkan tidak ada gunanya. Wis nyantai wae, slow wae. Karena sekeras apapun tidak bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Kembali lagi, pokoknya tunggu timing yang tepat, waktu yang tepat. Bakal wis wayahe ya wis gampang. Seorang usah jangan mana ya beres. Orang diangan gak sukses. Orang di eden-denakan mana ya metunduk. Nah, karena tadi ya, jangan kita mentang-mentang orang hebat katakan wali, sudah istilah kata kerja keras kita bisa menimbulkan suatu karomah yang hebat, misalnya bisa mabur, bisa ngambang ning baju ya. Terus dia istilah kata bisa langsung bermusyahadah dengan Allah secara langsung ya, itu belum tentu. Istilahnya begitu. Jadi apa? Udah lakukan saja sebagaimana kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu kita punya karomah, tidak punya karomah, yang penting kita pengen mengenal Allah dan bisa bermusyahadah dengan Allah. Adapun kapan waktunya, biar Allah nantinya akan menentukan. Karena kalau sudah orang itu bermakrifat, mengenal Allah ya, bisa bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan bisa kita rasakan dan berbeda. Jadi keinginan itu, kita memang punya keinginan, Allah punya keinginan, tapi keinginan kita itu nanti ya akan ditentukan oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Jadi kita punya kehendak, Allah punya kehendak, maka kehendak Allah di atas segala-galanya. Nah, mungkin itu ya malam hari ini yang bisa disampaikan. Jadi singkatnya, pokoknya kita di dalam bersuluk, bermetode ya untuk mengenal Allah dan bisa bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal ya lakukan saja ya peranan kita dengan baik ya. Enggak usah kita kemudian berupaya kerja keras kemudian sembari kita memastikan bahwasanya kita pasti bisa dan berhasil ya. Karena ingat, kehendak kita, keinginan kita itu tidak akan berhasil, tidak akan mencapai kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam tanda kutip, dia seorang wali pun tidak bisa menjadi patokan. Wallahu a'lam bishawab.